Ya, Assalamualaikum Pak Yan. Waalaikumsalam, Mandika. Ada sesuatu nih kayaknya kesini. Kita lagi santai-santai. Iya, Mandika. Jadi saya mau curhat sedikit lah sama Pak Mandika. Mungkin ada solusi. Siap-siap. Gimana Pak Yan? Ada masalah? Masalahnya di pembelajaran sih. Kalau di pembelajaran. Ini mau cerita atau gimana langsung? Cerita aja ya. Cerita. Jadi menurut Mandika, Mandika kan lebih senior, jadi minta saran lah kepada Mandika. Yang pertama, ini loh, kalau saya ngajar di dalam kelas, kan saya pembelajaran olahraga Mandika ya. Pembelajaran olahraga kan di lapangan. Kalau di lapangan itu anak sangat antusias ya, karena mungkin mereka berpikirnya sudah bermain dan di lapangan semuanya Asik ya di lapangan ya. Nah, tapi permasalahan itu ketika saya ngajarnya di kelas dengan materi-materi teori, yang utama anak-anak tuh minatnya kurang. Ya. Maksudnya di sini saya tahu minatnya kurang dari anak-anak itu ketika saya lihat pada saat pembelajaran mereka cenderung lebih tidak aktif, diam dan sebagainya, atau menyamakan dengan pembelajaran yang lain di ada mungkin seperti itu. Dan itu bagi saya mungkin masalah. Dan terus ada beberapa anak yang mungkin karena sudah tidak berminat, mereka itu jadi bercanda sendiri atau mengganggu teman-temannya yang lain. Dan ini jadi kadang-kadang agak permasalahan juga bagi saya. Gimana menurut Anda? Iya. Menurut Pak Yan sendiri itu dari skala 1 ya. Kalau 1 itu berarti kan masalahnya rusak banget nih. Atau kalau 10 bang, dianggap Pak Yan punya kemampuan misalnya. Pak Yan kasih skala berapa nih? Kalau dari skala 1 sampai 10 sih mungkin ini nggak permasalahan yang terlalu berat banget sih, nggak banget. Cuma ya kalau nggak 6 ya 7 lah. 6 atau 7 ya. Berarti di sini saya melihat bahwa Pak Yan itu punya rasa percaya diri untuk menyelesaikan masalah ini, tapi memang ini cukup mengganggu gitu ya. Selama ini kekuatan Pak Yan atau potensi Pak Yan dalam pembelajaran dan terutama menghadapi masalah seperti ini, kira-kira apa nih? Pak Yan merasa nyaman kah atau Pak Yan punya gaya yang santai atau apa? Iya, jadi mungkin sebenarnya sih gini apa dia kalau ketika saya ngajar di lapangan pun saya bisa kok menjadi orang yang asik, dekat dengan anak, komunikasi yang bagus. Tapi itu ketika di kelas, justru itu kalau di kelas karena mungkin suasananya nggak dapet ya, karena di kelas kan cenderung lebih formal dan sebagainya. Dan kalau di lapangan kan kita cenderung agak bebas, dalam artian bebas di sini tuh bisa dengan suasana yang lepas dan sebagainya bisa mendukung pembelajaran. Dan itu juga saya terapkan saya mau menerapkan di kelas juga agak susah ya, karena dengan ruang yang sempit anak-anak tidak bisa berlari, jadi saya agak bingung juga. Makanya saya cerita di ke Pak Andika nih, gimana ya? Iya iya iya. Eh, bisa nggak Pak Yan bawa suasana lapangan itu di kelas ya, minimal nggak semuanya lah, tapi dibawa lebih asik misalnya gitu. Jadi ketika sedang pembelajaran kita membawa suasana gamesnya mungkin ya, Games ya. di bawah. Oh ini bentar, ini lagi istirahat ya. Suaranya nggak kedengeran Pak. Untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Oke, kita lanjutin ya. Masih bunyi nih ya? Sebentar. Jam 10 ya, bagus jam istirahat nih Pak Andika. Lapar saya. Untuk membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Terima kasih. Oke, berarti kan kita bisa atau Pak Yan bisa bawa suasana lapangan dalam artian games itu kan bagian dari lapangan yang bisa dimasukin ke kelas ya. Nah, berarti rencana Pak Yan nih mau ngapain? Apakah mau merubah metode ataukah nanti di kelas itu Pak Yan melakukan pendekatan atau apa? Gimana? Membawa suasana dari lapangan ke kelas memang sih belum pernah saya lakukan Bang Indra.
Jadi mungkin saya akan coba metode juga dan pendekatan kepada anak-anak yang mungkin membutuhkan pendekatan lebih. Terus gamesnya mungkin memang tidak bisa sesuai di lapangan dengan space yang luas, tapi ya oke lah, saya akan belajar lagi mengenai itu. Khusus game kelas berarti ya? Iya, khusus game kelas untuk matchmaking dan menarik minatnya dulu berarti Andika ya. Iya. Terus ada nggak teman-teman yang bisa bantu mungkin untuk pendekatan seperti ini? Kalau di saya mungkin senior atau junior saya mungkin lebih dekat di situ. Saya sih memang belum pernah sharing tentang beliau. Kira-kira siapa? Ketika dia bisa Pak Iwan mungkin ya, karena kan beliau mengajarkan tentang kejujuran juga kan. Terus mungkin untuk masalah siswa saya bisa bikin kita mungkin di BK bisa untuk mengatasi, karena kan selama ini kan saya juga kurang paham ataupun belum jauh lah mengenai pendekatan produksi ini. Tidak seperti Pak Andika yang memang ada di kelas ini. Sebenarnya saya cerita ke Pak Andika itu agak terlambat karena ini terjadi seminggu yang lalu di kelas 10.3. Nah sekarang saya hari ini ngajar 10.3. Kalau memang hari ini saya bisa ngajar di 10.3, terus habis ini saya bisa bikinlah game-game yang lebih menarik dan ada perkembangan di situ, ya kan saya coba akan konfirmasi lagi ke Pak Andika. Berarti ya semoga seminggu ini kali ya ada perubahan dan kita bisa dapat yang terbaik. Berarti minggu ini Bapak juga ada Pak Iwan ya untuk mendapatkan tips dan trik cara mengajar yang baik dan apa sih yang dilakukan supaya disukai siswa dari beliau gitu. Oke, seminggu lagi insya Allah semoga ada perbaikan. Mungkin kalau saya sibuk nanti kita Zoom meeting aja ya Pak. Makasih Pak, Ya, udah sama-sama. bersedia untuk bercerita. Ya Pak Andika saya juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak? Sebelum Bapak mulai pembelajaran pada hari ini, Bapak akan mengajak kalian biar fokus pada doa-doa kalian. Kita akan tarik nafas, buang nafas, tujuannya agar biar kalian fokus pada doa-doa kalian, sehingga doa apa yang kalian doa pada saat sekarang ini bisa dikabulkan oleh Allah. Amin. Sehingga kalian bisa belajar dengan tenang lagi. Oke, untuk instruksi Bapak yaitu tarik nafas itu 4 detik ya. Setelah itu tahan nafasnya itu 7 detik. Setelah itu buang nafasnya 8 detik. Oke, yuk tarik nafas 1, 2, 3, 4. Tahan nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang nafasnya 8 detik. 1, 2, 3, 4. Gimana rasanya? Ada perbedaan? Apa perbedaannya? Jadi ada yang ugal-ugalan juga ya buang nafasnya. Jadi buang nafasnya itu biasa aja. Jadi nggak usah. Itu bukannya kalian tenang, malah bikin tetangga temen kalian tuh nggak tenang gitu. Ada bau-bau yang gimana gitu kan. Makanya kita ulang lagi coba. Tarik nafas 4 detik, untuk tahan nafas 7 detik. Setelah itu buang nafasnya 8 detik. Oke, tarik nafas. Tahan nafasnya. Buang nafasnya. Cukup? Silakan duduk kembali. Silakan Pak Anissa. Siap. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini buat tanya lagi gimana kabar kalian? Hari ini yang nggak masuk siapa aja? Andika. Andika, kenapa Andika? Sakit. Sakit. Oke, siapa lagi selain Andika? Andika doang ya? Oke.
Kita doakan Andika semoga Andika cepat sembuh sehingga bisa mengikuti proses pembelajaran dengan kalian seperti biasanya lagi, gitu ya. Andika cepat sembuh Andika. Nah, terus berikutnya yang lain yang ada di sini semuanya sehat? Kalau dihitung skala, kalau mau tanya sama kalian, dihitung skala 1 sampai 5. Kalau 1 itu berarti kalian lagi bad mood, lagi sedih dan sebagainya. Kalau 5 berarti kalian sedang bahagia. Pandi. Dari 1 sampai 5, hari ini perasaan kamu di skala berapa? 3. Oh biasa aja. Kalau di tengah-tengah itu biasa aja. Baslina, dari 1 sampai 5, hari ini gimana perasaan kamu? Instruksinya seperti itu. Kalau instruksinya dari bawah salah, genap 3 misalnya, kan salah dong. Tapi dia tetap angkat tangan, yang punya angka 3 nih, berarti itu salah. Ketika salah kita buat kesepakatan anak-anak. Kesepakatannya adalah silakan buat kalimat positif tentang pola hidup sehat. Oke? Jadi misalnya nih, misalnya kalian salah nih, kalian harus berdiri, hadap ke teman-teman kalian, mengajak dengan kata-kata positif kalian. Siap? Sudah, kalian cerdas-cerdas lah pasti. Kalau seperti itu, bahwa bilang seperti itu pasti langsung bisa mengaplikasikannya. Tadi kata positif yang paling bagus buat didengar oleh teman-teman kalian sehingga kalian nanti yang dengar tuh bikin semangat gitu. Oke, kita mulai dari ujung. 3, 4, 5, 6, 7, 11. 2, 3, 4, 5, 6, 3, 4. Siap ya? Ada 34 siswa. Yang mau pindahnya ke Jakarta. Waalaikumsalam Pak Andika. Punten ini apa namanya, kita hari ini memang cuma bisa ketemunya via Zoom ya, karena kebetulan masing-masing punya kegiatan. Cuman ini apa namanya, yang kemarin Pak Yen katanya mau cerita ya mengenai perkembangan Iya, benar Pak Andika mau pembelajaran cerita di ke Pak kelas. Andika. Gimana Pak Yan? Ini udah ada perkembangan mengenai permasalahan yang Pak Yan ceritain itu, udah ada perbaikan atau gimana? Oh iya. Teman-teman, saya sampaikan terima kasih kepada Pak Andika karena sudah mau mendengarkan cerita saya mengenai hal-hal yang perlu dibicarakan. Jadi gini Pak Andika, alhamdulillah kemarin setelah dari ngobrol dengan Pak Andika itu ternyata memang berprogres. Terus kan kita juga ngobrol dengan senior ya Pak Iwan dan Bu Devita yang menangani di sini di BK-nya. Nah, alhamdulillah ketika saya mengajar dan saya dapat masukan dari Pak Iwan selaku senior, banyak meskipun di dalam kelas kita tetap harus menggunakan game-game yang ada di dalam kelas untuk memancing minat siswa biar si siswa tersebut mau tidak terdistract atau bisa fokus kepada kita. Ternyata alhamdulillah sih saya coba di kelas, di awal itu menggunakan sapaan, terus menggunakan fokus ya, tarik napas dan sebagainya, dan ada menggunakan game-game, beberapa game yang sebelum memulai pembelajaran akhirnya anak-anak bisa fokus dan antusiasmenya mulai muncul. Memang ada beberapa anak yang mungkin belum bisa langsung menyesuaikan ya, tapi lebih dari 50% lah, hampir 90% itu mengikuti pembelajaran olahraga di dalam kelas dengan baik. Begitu Pak Andika. Oh iya. Berarti memang kondisi pembelajarannya sudah mulai membaik. Terus kemudian anak-anak yang dianggap tidak memiliki motivasi, apakah ada penyebab internalnya, Pak? Kemarin Atau kan memang kita, mereka aja? iya kemarin coba kan waktu setelah dari ngobrol, coba saya melakukan pendekatan kepada anak. Tidak perlu sebutkan namanya mungkin ya Mbak Nika ya, tapi Siap. saya mencoba bercerita. Saya coba melakukan pendekatan, ngobrol dengan dia. Sebenarnya masalahnya memang dia ketika itu mungkin ada masalah di keluarganya yang mungkin belum bisa diselesaikan, dan itu saya coba ngobrol sedikit-sedikit dan dibantu juga dengan Bu Devita.
mengenai permasalahan-permasalahan yang timbul. Akhirnya dia sudah mendapatkan solusi dan tadi pada saat ngajar kemarin pada saat ngajar saya udah menemukan bahwa dia tuh sudah bisa berkomunikasi atau bisa mendengarkan atau bisa mengikuti pembelajaran dengan baik sih. Oh iya iya, itu berarti memang sebenarnya Pak Ian ini memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menangani permasalahan siswa ya. Hanya kemarin mungkin sedang banyak kegiatan dan sebagainya sehingga kemudian juga siswa punya target untuk menyelesaikan tugas dan sebagainya sehingga mungkin ketika Pak Ian melihat potensi Pak Ian bisa dibangkitkan oleh Pak Iwan, jadi Pak Ian sudah ya dengan saran-saran dari Pak Iwan ya. Jadi Pak Iwan sendiri sarannya hanya seperti itu ya Pak ya? Untuk perbaikannya. Ada beberapa juga yang mungkin tidak saya sebutkan ya, menggunakan games di kelas, terus mengadakan pendekatan kontak langsung dengan siswa dalam kotak pandangan dan sebagainya, lebih intinya sih lebih student centric lah sepertinya Pak Andika. Jadi kita membebankan kepada bukan membebankan ya, maksud berpacu kepada anaknya sehingga tidak monoton untuk pengajaran kita. Itu sih sarannya mungkin ya kebanyakan. Oh iya iya, hebat sekali Pak Ian. Saya jadi sempat salah sebut nih Pak Iwan agak mirip ya. Ya hebat sekali. Mungkin ini kemampuan yang luar biasa. Sebenarnya semuanya memang hasil dari potensi yang dimiliki oleh Pak Ian. Iya, ini katanya sekolah lagi mau ada persiapan PSAT, jadi saya Betul. sengaja ingin tahu bagaimana progresnya Pak Ian. Dan semuanya insya Allah baik-baik saja dan terkendali, berarti lebih baik ya Pak Ian ya? Alhamdulillah sih alhamdulillah sudah lebih baik dan sudah bisa ya kurang lebih saya nyaman lah dalam mengajar, anak-anak juga nyaman dalam menerimanya. Oh ya, siap. Baik, Pak Ian, punten ini saya juga lagi tugas, Pak Ian juga lagi tugas ya. Salam buat Pak Iwan ya Pak Ian ya? Iya. Ya, Siap, terima nanti kasih. saya sampaikan Pak Andika. Terima kasih juga atas saran-sarannya dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang saya sampaikan itu salah dan saya maafkan juga apabila Pak Andika melakukan kata yang salah. Oke. Ini agak putus-putus ini Pak Ian. Baik, terima kasih Pak Ian atas komunikasi yang baik Nggak ya. kuat sinyalnya. Ketemu lagi di pertemuan lain di sekolah ya, insya Allah. Ya, assalamualaikum Pak Ian. Hei Pak Andika, ya sehat-sehat selalu Pak Andika. Ya, Waalaikumsalam. sama-sama Pak Ian.